Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Maters, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Tim Mat 21 kembali untuk membahas lanjutan dari materi turunan. Kali ini kita akan bahas aplikasi dari turunan. Oke Maters, untuk aplikasi turunannya selanjutnya kita akan bahas fungsi naik dan fungsi turun. Oke Maters, pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa secara geometri, turunan pertama fungsi adalah gradien garis singgung di titik tertentu pada fungsi itu. Nah, perhatikan di sini saya punya fungsi fx yang berwarna biru ya. Ini grafiknya. Kita perhatikan dari sebelah kiri dia turun dulu. Kemudian dia naik. Jadi fx-nya turun di daerah sini ya. Dia fungsinya turun, kemudian di daerah ini dia naik. Nah, garis yang menyinggung ketika fungsinya turun, dia bentuknya seperti ini. Nah, garis ini disebutnya condong ke kiri ya, condongnya ke kiri. Nah, ketika dia fungsinya naik, bentuk garis singgungnya seperti ini. Nah, seperti ini disebutnya condong ke kanan. Nah, kita perhatikan ilustrasi ketika fungsinya naik ya. Nah, ketika fungsinya naik, tadi garis yang menyinggungnya itu condong ke sebelah kanan. Yang berarti ketika garis singgungnya condong ke kanan, maka gradien dari garis singgung itu harus positif. Nah, karena gradien tadi adalah turunan pertama dari fungsi, maka artinya ketika fx-nya naik, f-aksennya itu harus lebih dari 0. Karena tadi gradiennya positif, berarti f-aksennya harus lebih dari 0. Nah, kemudian kita perhatikan ketika fungsinya turun. Garis yang menyinggungnya itu condongnya ke sebelah kiri. Yang berarti gradiennya itu akan bernilai negatif. Ya, jadi kalau garis condong ke kiri, maka gradien garis itu dia akan bernilai negatif. Gitu ya. Dan tadi ingat gradien itu dia adalah f-aksen ya. Turunan pertama dari fungsi. Kalau turunan pertama fungsinya harus negatif, berarti ketika fx-nya turun, maka f-aksennya harus kurang dari 0. Oke, Meter, sekarang kita ke contoh yang pertama ya. Tentukan interval fungsi naik dan turun dari fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 24x tambah 7. Jadi karena pertanyaannya adalah interval fungsi naik dan turunnya, maka kita butuh f-aksennya ya. Turunkan fx-nya, turunan dari min x pangkat 3 jadi min 3x pangkat 2, 3x pangkat 2, turunannya menjadi 6x, 24x jadi 24, dan 7 ini menjadi 0. Lalu tahap selanjutnya kita cari x pembuat 0 dari f-aksennya ya. Tuliskan lagi, dibuat sama dengan 0 seperti ini. Min 3x pangkat 2 tambah 6x plus 24 sama dengan 0. Dan kita lihat ini setiap sukunya masih bisa disederhanain ya. Kita bagi dengan min 3 akan diperoleh x pangkat 2 dikurang 2x minus 8 sama dengan 0. Nah, masih ingat ya di video sebelumnya ketika kita belajar cara memfaktorkan bentuk kuadratik ya, persamaan kuadrat, ada di video sebelum-sebelumnya, bisa Metas lihat. Depan di sini 1 ya. Tinggal tebak 2 bilangan yang dijumlahkan nanti harus min 2 dan dikalikan harus min 8. Nah, setiap faktor nanti ada xx seperti ini. 2 bilangan itu kalau dijumlahkan min 2 dikalikan min 8 adalah min 4 dan plus 2. Maka kita akan punya x pembuat f-aksennya sama dengan 0 adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan minus 2. Lalu kita masukkan ke garis bilangan f-aksen ya. Di sini udah diurutkan dari yang paling kecil sebelah kiri. Lalu kita tentukan dari setiap bagian di sini ya. Ada bagian kanan, ada bagian tengah, dan bagian kiri. Tanda kurang atau lebihnya. Jadi ingat ini adalah garis bilangan f-aksen ya. Kita lihat dari f-aksennya. Nah, supaya mudah kita lihat aja koefisien dari x pangkat tertinggi untuk f-aksen ya. Di sini minus 3 ya. Berarti artinya dari sebelah kanan
itu f aksennya akan kurang dari 0. Jadi kalau depan X pangkat tertingginya negatif, maka sebelah kanannya negatif juga atau kurang dari 0. Yang lain tinggal selang-seling aja ya, karena di sini X pembuat 0-nya itu nggak ada yang kembar gitu ya. Jadi tinggal selang-seling aja. F aksennya yang di tengah itu lebih dari, dan sebelah kirinya itu kurang dari 0. Nah, karena diminta di situ interval fungsi naik dan fungsi turun, nah untuk fungsi yang naik, maka kita cari interval yang f aksennya dia lebih dari 0. Nah, f aksen lebih dari 0 ada di X di antara min 2 dan 4. Kemudian untuk interval fungsi turunnya, cari f aksennya yang kurang dari 0. Ada 2 ya, di sini sama di sini. Berarti kita punya di sebelah kirinya min 2 berarti X-nya kurang dari min 2. Di sebelah kanannya 4 berarti X-nya lebih dari 4. Oke, Matters, contoh yang kedua. Ini soal SBMPTN tahun 2014 ya. Syarat agar fungsi fx min x pangkat 3 ditambah setengah ax pangkat 2 dikurang setengah x pangkat 2 dikurang 3x plus 8 selalu turun untuk semua nilai real x adalah. Baik, jadi petunjuknya adalah fx-nya ingin selalu turun di semua nilai x real. Nah, jika fx itu selalu turun di semua nilai x real, maka f aksennya itu selalu kurang dari 0 ya. Jadi f aksennya akan kurang dari 0 untuk semua nilai real x. Nah, sehingga kalau f aksennya kurang dari 0, tugas kita pertama adalah kita harus mencari f aksennya dulu. Nah, kita turunkan dulu ya fx-nya. Di sini min x pangkat 3 jadi min 3x pangkat 2, kemudian setengah ax pangkat 2 itu menjadi ax ya di sini, menjadi ax, kemudian min setengah x kuadrat itu jadi min x, dan min 3x jadi min 3, sedangkan terakhir 8-nya jadi 0. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanain ya. Kita kumpulkan dalam variabel x-nya, jadinya min 3x pangkat 2 ditambah min 1x ya, dikurang 3. Nah, karena di situ petunjuknya tadi f aksennya selalu kurang dari 0 ya, dan f aksen di sini bentuknya dia bentuk fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat yang selalu kurang dari 0 untuk semua nilai x itu disebutnya adalah fungsi yang definite negatif gitu ya. Nah, fungsi yang definite negatif itu seperti apa? Jadi jika f aksennya definite negatif, maka diskriminan dari f aksennya itu harus kurang dari 0 dan a-nya harus kurang dari 0. Gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi di video sebelumnya sudah dijelaskan di fungsi kuadrat tentang fungsi yang definite, baik yang positif maupun yang negatif ya. Nah, kita uraikan diskriminannya. Ingat, diskriminan rumusnya akan selalu b kuadrat min 4ac. Nah, b-nya di situ adalah a-1. Kita substitusikan a-1 kuadrat. Kemudian dikurang 4 kali a. A-nya min 3. Kemudian dikali dengan c ya. C-nya adalah min 3. Kita kalikan dengan min 3 harus kurang dari 0. Sederhanakan. A-1 kuadrat itu jadi a kuadrat min 2a plus 1. Kemudian min 4 kali min 3 kali min 3 jadinya minus 36 kurang dari 0. Sederhanakan lagi ya. Jadinya a kuadrat min 2a min 35 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Ingat sebelumnya Mat 21 sudah mengupload tentang memfaktorkan bentuk kuadratik ya. Jadi ini kalau dijumlahkan berarti harus min 2 dikalikan harus minus 35. Maka faktornya itu adalah min 7 dan plus 5 gitu ya. Nah, kita akan punya a-nya berarti sama dengan 7 dan a sama dengan minus 5. Kita masukkan ke dalam garis bilangan, diurutkan dari yang paling kecil sebelah kiri. Lalu kita lihat di sini koefisien a-nya positif ya, dua-duanya ya. Nah, jadi kalau positif berarti dari sebelah kanan tentu akan positif juga. Gitu ya, lebih dari 0. Maka yang lain tinggal selang-seling, di tengah kurang dari, dan di sebelah kiri itu lebih dari 0 lagi.
Nah, yang kita ambil karena ketidaksamaannya dia diskriminan ingin kurang dari 0, berarti kita ambil yang diskriminannya, yang A-nya membuat diskriminannya kurang dari 0. Berarti di sini di antara min 5 sama 7 ya. Nah, ini belum selesai karena kita harus ngecek dulu A-nya. Nah, masih ingat tadi A-nya ya? A-nya adalah minus 3, berarti minus 3 itu pas ya, kurang dari 0. Sehingga ini sudah memenuhi gitu. Jadi A-nya hanya diperoleh dari diskriminan ya. Karena A kurang dari 0 sudah terpenuhi, berarti A yang kita cari nanti hanya diperoleh dari diskriminan kurang dari 0 saja. Ya sudah, berarti untuk fx yang selalu ingin turun gitu ya, untuk semua nilai x real, maka A-nya di sini harus di antara min 5 dan 7. Jawabannya ada di C ya. Oke, Meter, sekarang kita ke contoh yang terakhir ya, SBMPTN tahun 2015. Jadi di sini ada fungsi fx, katanya minus dari akar cos kuadrat x ditambah x per 2 ditambah pi. Ini untuk x di antara min pi dan 2 pi, turun pada interval yang mana. Jadi kita akan cari fungsi turun ya. Jadi kalau fungsi turun berarti f aksennya itu harus kurang dari 0. Nah, jadi pertama kita butuh f aksennya dulu ya. Sebelum itu, karena fx-nya masih dalam bentuk akar nih, kita ganti dulu ke pangkat setengah ya. Jadi fx-nya adalah minus dari cos kuadrat x ditambah x per 2 ditambah pi pangkat setengah. Lalu kita turunkan menggunakan aturan rantai. Jadi pertama kita turunkan dulu pangkat setengahnya, dikalikan ke min 1 di sini. Berarti kita akan punya f aksen sama dengan min setengah. Kemudian yang dalam kurungnya itu pangkatnya berkurang 1, jadi setengah, jadi min setengah di sini ya. Dikalikan dengan turunan bagian dalam kurungnya, cos kuadrat, kita turunkan dulu pangkatnya, berarti 2 kali cos, pangkat cos jadi 1 di sini, dikalikan sama turunan cosnya, berarti dia jadi min sin. Ditambah dengan, nah ini x per 2 jadi setengah, dan pi di sini karena dia bilangan, dia akan jadi 0. Selanjutnya kita sederhanakan dulu bentuk dari f aksennya ya. Nah, f aksen di sini kan ada 2 cos x dikali sin ya. Nah, 2 cos dikali sin atau 2 sin x cos x itu sebenarnya adalah sin sudut rangkap ya. Jadinya sin 2x. Karena ada minusnya berarti nanti kita punya min sin 2x ditambah setengah. Nah, perhatikan sekarang yang dikasih kurung di sini pangkatnya kan negatif setengah ya. Karena dia pangkat negatif, kita pindahkan ke penyebut nantinya dalam bentuk akar karena pangkatnya setengah di situ. Jadinya seperti ini. F aksennya adalah minus dari, dapat dari sini ya minusnya, min sin 2x tambah setengah dari bentuk yang ini, dibagi sama 2 akar dari cos kuadrat x tambah pi per 2 ditambah, x per 2 ditambah pi. Nah, karena kita sudah punya nih di sini f aksennya ya, kita akan cari sekarang pembuat f aksen sama dengan 0-nya. Nah, kalau dia dibikin sama dengan 0, nah kita lihat penyebutnya kita kalikan silang ke 0 kan jadinya hilang ya. Jadi 0 gitu. Nah, kemudian yang minus di depan sini saya kalikan ke pembilang. Jadinya ntar min kali min dia jadi positif sin 2x dan negatifnya kita kalikan juga ke setengah. Kita akan peroleh sin 2x dikurang setengah sama dengan 0. Nah, berarti kita punya sin 2x sama dengan setengah ya. Dan sinus yang bernilai setengah itu adalah 30 ya. Atau kalau kita ubah dalam bentuk pi, dia adalah pi per 6. Jadi sin 2x sama dengan pi per 6. Masih ingat ya, persamaan sinus itu punya 2 penyelesaian ya. Jadi yang pertama, kita ambil yang 2x dan pi per 6 ditambah k kali 2pi. Ya. Dan yang kedua untuk penyelesaian sinus adalah 2x sama dengan pi dikurang pi per 6 ditambah k kali 2pi. Ingat-ingat lagi persamaan dari trigonometri ya. Lalu sederhanakan untuk bentuk yang pertama kita bagi 2, dapatnya x sama dengan pi per 12 tambah k kali pi. Kemudian bentuk yang kedua pun kita bagi dengan 2 gitu ya. Sebelumnya sederhanain dulu mungkin ya. Pi dikurang pi per 6 itu adalah 5 pi per 6 ya. Kalau saya bagi 2, nantinya akan jadi x sama dengan 5 pi per 12 ditambah k kali 2 pi.
Nah, ingat di sini kita punya keterangan bahwa X-nya itu di antara min pi dan 2pi. Jadi kalau kita ganti K-nya untuk bentuk yang pertama yang ini, maka K yang memenuhi supaya nanti X-nya di antara min pi dan 2pi, kita mulai dari K sama dengan min 1. Diperoleh pi per 12 dikurang pi jadinya ya. Kalau K-nya diganti jadi min 1, akan kita peroleh min 11 pi per 12. Kemudian kalau saya ganti K-nya 0, kita akan punya pi per 12. Kalau saya ganti K-nya dengan 1, akan diperoleh 13 pi per 12. Nah, untuk bentuk yang kedua, supaya memenuhi tadi X-nya di antara min pi dan 2pi, kita mulai lagi dengan K sama dengan min 1. Nah, kita akan punya nanti di sini 5 pi per 12 dikurang pi, kita akan punya min 7 pi per 12. Kalau saya ganti K-nya 0, kita akan punya 5 pi per 12, dan kalau saya ganti K-nya 1, kita akan punya 17 pi per 12. Jadi ada 6 buah X yang memenuhi interval ini ya. X di antara min pi dan 2pi. Kita urutkan semua penyelesaian yang kita punya dalam garis bilangan, karena kita mau mencari f aksen yang kurang dari 0 tadi ya, supaya f-nya turun. Nah, kita akan substitusi aja X yang gampang, kayaknya yang ini nih, di antara min 7 pi per 12 dan pi per 12. Nah, di sini ada 0 ya. Kalau saya substitusikan ke f aksennya, karena ini garis bilangan f aksen ya, saya masukin ke f aksen. Kalau saya ganti X-nya 0, kita akan punya sin 0. Sin 0 itu adalah 0 dikali min tetap 0, ditambah setengah dia jadi positif. Kemudian di bawahnya ini pasti positif ya, karena dalam akar ketika diakarkan dia pasti positif, dikali 2 pasti positif. Jadi ini positif dibagi positif itu positif, dikali negatif berarti f aksennya negatif. Atau di bagian sini f aksennya negatif, yang berarti f aksennya itu kurang dari 0. Yang lain tinggal selang-seling. Nah, seperti ini. Nah, karena kita mau nyari f aksen yang kurang dari 0, berarti yang kurang dari 0 ada sebelum ke pilihannya ya. Tadi ingat kita punya pilihannya dari min pi sampai dengan 2pi ya. Nah, ini min pi-nya sebelah sini, ini 2pi-nya. Nah, lalu kita pilih yang penyelesaiannya tadi f aksennya pengen kurang dari 0. Yang kurang dari 0 berarti ada 4 kemungkinan ya. Nah, yang ada di opsinya itu adalah yang ini, yang X di antara min 7 pi per 12 dan pi per 12. Jawabannya itu ada di E. Oke Maters, terima kasih ya perhatiannya. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.